yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung di dalam ibadah online GGP Eklesia Kristi. Kita akan memulai ibadah pada saat ini dengan mengangkat pujian, "Kami memuji kebesaran-Mu." Pertolongan kami di dalam ibadah ini datangnya dari Allah yang adalah pencipta langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan umat ciptaan. Kasih anugerah dari Allah di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini semua terjadi karena Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Kalau hari ini kami dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, siapkan hati hidup kami untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, maka kami akan menikmati kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati, pikiran kami Bapa. Sehingga benar-benar ada kuasa ketika kami memuji Tuhan. Ada kuasa-Mu ketika kami menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari bersama-sama kita akan mengangkat pujian, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyi
Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tadi sama katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Oh, haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, menyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Yesus naik ke surga, bertahta menjadi raja, dan kitalah umat pemenang. Oleh sebab itu, mari kita mengangkat pujian, Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita dan kita mau mengangkat pujian bersama, Mulia bagi Anak Domba. Dengan hati yang lebih tertuju kepada Tuhan dan dengan segenap hati kita mengatakan pujian ini. Mulia, mulia bagi Anak Domba. Katakan mulia, mulia, mulia bagi Anak Domba. Mulia, mulia bagi sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Kau yang layak disembah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Sebab besar dan ajaib dalam pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Sehingga sekalipun bumi bergoncang, namun ku tahu pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab sekalipun tak ku tahu kan hari esok, namun ini yang ku percaya ya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, bahwa kami punya Tuhan
dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Setiap jemaat yang mendengar firman ini, urapi Tuhan. Hancurkan setiap kuasa kegelapan yang ingin menguasai hati pikiran kami. Sehingga benar-benar kami menikmati kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita bisa berkumpul untuk kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oleh sebab itu, saya mengangkat satu tema. Yesus pergi, dan akan kembali. Mari kita bersama-sama buka dalam Kisah Rasul 1, Kisah Para Rasul 1, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, hari ini kita akan melihat ada 2. Ada janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua orang yang percaya kepadanya. Janji itu diberikan seperti yang kita katakan, yang kita baru baca pada saat ini. Ayat ke-8 berkata, "Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, Dia katakan, "Aku akan minta kepada Bapa." Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat 14 berkata seperti ini. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu. Dan Ia diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ada satu kebahagiaan, kepastian bahwa Yesus tidak meninggalkan kita. Dia pergi, tetapi Dia berkata, "Aku akan minta kepada Bapa supaya Dia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu apa? Roh Kudus." Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang menyertai kita, Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kita. Apapun situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 dikatakan, Dia membantu kita. Dia menyertai kita. Dia memampukan kita. Saya rindu kita membaca ayat ini di dalam Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian. Dikatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh membantu kita, Roh Kudus membantu kita ketika kita tidak berdaya lagi. Roh Kudus menuntun kita ketika kita melihat di depan kita jalan sudah mentok, tidak ada jalan lagi. Maka Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus siap menolong kita. Roh Kudus siap menuntun kita. Bagaikan ada satu pujian saja. Lagu ini berkata, Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Ada satu hal yang diminta. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mungkin saat ini dengan keadaan yang terjadi kita khawatir. Mungkin saat ini dengan keadaan yang
terjadi, kita menjadi takut Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan, jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Waktu engkau khawatir, waktu engkau takut, tetaplah percaya kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Tetaplah mencari Tuhan. Firman Tuhan memberikan satu kisah. Seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Di situ dikatakan apa yang ada pada dia, miliknya, semua sudah habis. Uangnya sudah habis. Dia sudah pergi ke tabib-tabib. Tidak ada hasilnya. Tetapi saat itu, dia mendengar tentang Yesus. Dan dia mencari Yesus. Ketika dia sudah melihat Yesus, tetapi begitu banyak orang. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak pulang, saudara. Tetapi dia terus mendekati Yesus. Untuk bertemu dengan Yesus. Sampai bertemu dengan Yesus tidak mudah. Ada begitu banyak orang. Tapi dia tetap berjalan maju. Berjalan maju. Walau begitu banyak orang. Mungkin saya mengartikan walau begitu banyak pergumulan. Walaupun begitu banyak tantangan. Tetapi dia mau maju. Maju terus untuk bertemu, berjumpa dengan Yesus. Dan dia berkata, asal aku jamah jumpa Yesus, aku menjadi sembuh. Di dalam situasi yang sedang terjadi, di dalam mungkin ada yang khawatir, ada yang takut, tetapi satu hal, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap bangun mesbah doamu kepada Tuhan. Sebagai artinya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya cari Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan. Kita hanya mengangkat tangan kita, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Kita mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Aku menyerah, Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang hamba Tuhan berkata, ketika kita menyerah, kita bagaikan kita mengangkat tangan. Maka saat itu Allah turun tangan. Dan ada cara Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji Tuhan. Yang pertama, dia naik ke surga. Maka penolong itu diberikan, yaitu Roh Kudus. Ketika dia naik ke surga, janji yang kedua, dia pergi, tetapi dia akan kembali. Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ada satu lagu. Memang lagu ini lagu sekuler, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin nyanyikan lagu ini. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Tuhan berkata di dalam ayat yang baru kita baca, di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku, kata Tuhan, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Tema kita, Yesus naik ke surga, atau Yesus pergi dan akan kembali. Yesus pergi ke surga dan akan kembali untuk menjemput saudara-saudara dan saya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-10 tadi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdiri 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat di langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya kembali berkata bahwa dia pergi dan pasti akan kembali untuk menjemput orang-orang percaya. Untuk menjemput orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti lagu yang sering kita dengar. Kesempatan yang Tuhan berikan, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya berharap saudara berkumpul di rumah dalam ibadah ini. Saudara tidak sambil makan-makan. Karena kita menghormati hadirat Tuhan. Ketika kita dalam ibadah ini, mari kita duduklah. Ataupun kalau ada yang berdiri, berdirilah dengan tepat. Hatimu, hidupmu, kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kita sedang mengagungkan Sang Pencipta kita. Kita mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Seperti satu pujian berkata, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan menyembah, tetapi dengan hati yang tulus. Melayani bukan hanya di gereja saja, tetapi melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai umat. Kristus adalah Tuhan. Dan kamu hamba-hambanya. Oleh karena itu, mari kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani suami kita, mari kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh seperti kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani istri kita, mari kita melayani istri kita dengan sungguh-sungguh seperti kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani anak-anak kita, mari kita melayani mereka dengan sungguh-sungguh seperti kita melayani Tuhan. Kita melayani mertua kita. Kita melayani dengan sungguh-sungguh seperti kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita bekerja di perusahaan atau profesi yang apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mari bekerjalah dengan baik. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh seperti kita sedang melayani Tuhan. Sehingga upah itu diberikan. Tuhan kita akan memberikan upah. Sehingga pada saat Dia datang, Dia akan berkata kepada kita, sungguh baik perbuatanmu anakku, masuklah dalam kemuliaan
Tuhan. Dua hal ini ketika Yesus naik ke surga, yang dia lakukan di dalam kehidupan orang percaya. Dia memberikan, dia minta kepada Bapa agar Roh Kudus diberikan. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk menuntun kita, untuk menginsafkan kita dari dosa. Dan yang kedua, dia naik ke surga dan pasti dia akan kembali untuk menjemput orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, sumber jawaban, dan sumber penghiburan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami, wakil presiden kami, pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami. Biarlah kasih anugerah-Mu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga keputusan yang mereka ambil benar-benar seizin atas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk para dokter, para perawat, dan semua karyawan yang bekerja di rumah sakit di dalam mengurus setiap pasien-pasien Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kekuatan Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa supaya setiap pasien-pasien Tuhan berikan semangat, Tuhan sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan mengakhiri virus ini Bapa, sehingga semua cepat berakhir Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa setiap jemaat-jemaat-Mu, apapun situasi kondisi mereka, mari Tuhan mampukan mereka sehingga dalam setiap kondisi apapun kami akan berkata Yesus baik. Kami akan berkata kami tetap percaya dan beriman sungguh kepadamu Bapa. Mampukan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita mengangkat pujian, dimuliakan. Tuhan Yesus jadi Raja bertahta selamanya. Yesus Tuhan.
kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sudah sama-sama menikmati kuasa-Mu di dalam pujian, di dalam penyembahan kami. Dan ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh percaya, apapun situasi kondisi kami akan tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah ini. Arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah. Di dalam persekutuan Tuhan Yesus dan tuntunan Roh Kudus akan menyertai pribadimu, akan menyertai rumah tanggamu, akan menyertai anak cucumu hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tiada seperti